warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di sharing is caring kali ini kita sudah kehadiran kakak alumni angkatan 13. Di sini ada Kak Indi. Halo Kak Indi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu gimana? Alhamdulillah baik. Nah Kak Indi ini beda banget nih kalau yang kenal Kak Indi dulu ya. Aduh, tapi kita lagi nggak mau ngomongin program diet ya Kak ya? Oke. Ntar kita mungkin bisa beda section. Oke, nanti kita sharing is caring di sesi lain gimana ceritanya Kak Indi bisa turun berapa kilo Kak? 30 kilo, spillnya 30 kilo ya. Selama berapa lama ini Kak? Aduh, selama pandemi. Selama pandemi. Oke, tapi di sharing is caring kali ini kita mau ngebahas tentang jurusan yang sedang ditempuh oleh Kak Indi nih. Jurusan apa Kak? Aku ada di pendidikan sejarah Universitas Negeri. Oke, nah sebelum kita mau ngebahas itu lebih lanjut ya jurusannya Kak Indi, mungkin Kak Indi sapa dulu adik-adiknya yang nonton di sana, mungkin perkenalkan diri dulu, mungkin sapa-sapa teman seangkatannya yang say hi yang udah lama gak ketemu, silakan. Halo semuanya, aku Indira Amedanjati dari Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta. Dan halo juga buat teman-teman semuanya dan adik-adik aku mungkin angkatan di bawah aku. Jadi Kak Indi ini angkatan 13 ya Kak ya? Lagi menempuh jurusan pendidikan sejarah di Universitas Negeri Jakarta. Dan pada saat itu for your information bahwa Kak Indi ini dapat di SNMPTN tahun 2020. Iya, betul. Nah, makanya kita mau bahas nih pendidikan sejarah tuh apa sih, kita kupas tuntas nih di sharing caring kali ini. Nah, Kak Indi masih ingat nggak pada saat SNMPTN gimana sih perasaannya dulu? Lebih ke campur aduk ya, dimana kayak sedih iya, takut gak keterima iya, tapi seneng karena mau lulus, mau jenjang pendidikan selanjutnya juga iya. Tapi lebih banyak khawatirnya kayak kemungkinan yang aku nggak dapet di sini nih, aku mungkin harus ke swasta, itu juga mulai terpikirkan. Overthinking pasti ada ya Kak ya? Ada banget. Tapi gimana Kak menyikapinya? Kenapa sih Ibu tanya ini nih? Karena anak-anak sekarang kebetulan lagi pendaftaran SNMK. Jadi banyak banget yang overthinking, takut, ragu, terus berpikir takut nggak diterima gimana dan sebagainya. Nah kan dulu Kak Indi juga merasakan hal yang sama ya Kak, tapi gimana cara mensiasatinya supaya bisa terlewati tuh perasaan-perasaan yang kayak gitu? Kalau dari aku sendiri, mungkin ini udah basic ya. Yang pertama mungkin berdoa. Ya, berdoa. pasti. Ya, itu pasti banget. Kayak sholat duhanya mungkin diperlancar, terus kayak sholat tahajud. Terus juga ini sebenarnya paling penting banget buat aku, yaitu restu orang tua, biar nggak overthinking. Jadi itu kayak ketika aku milih sesuatu, aku diskusi sama orang tua. Jadi nggak ada tuh pikiran yang khawatir yang macam-macam, karena berlebihan. Iya, karena kan kebanyakan ada yang nggak diskusi dengan orang tua terus kayak khawatir banget nih, aku nggak bilang ke orang tua aku tapi aku milih ini, itu tuh malah jadi tambah double banget kan. Jadi makin over ya, overthinkingnya malah makin muncul. Tapi kalau Kak Indi mensiasatinya tuh otomatis dengan berdoa dan minta restu orang tua. Mungkin lebih banyak diskusi ya ke orang tua. Mah kalau aku mau milih ini gimana, mama ngerestuin atau enggak? Atau Pah gimana papa setuju gak gitu ya Kak ya? Lebih ke situ. Nah kan tadi kan Kak Indi dapat di SNMPTN ya Kak ya. Masih inget gak sih pada saat SNMPTN tuh pilihan pertamanya apa, pilihan keduanya apa, terus nilai rata-ratanya yang dimiliki berapa? Waktu itu saat SNMPTN aku pilihan pertama itu ada di sastra Inggris UNESA atau UNES Semarang kalau nggak salah kamu pilihnya. Oh iya, UNES. Universitas Negeri Semarang, ibu yang inget malah. Ya iya nggak Kak? Iya, bener betul, ya. Betul. Pilihan pertamanya Kak Indi tuh di pendidikan sastra Inggris UNES Universitas Negeri Semarang. Pilihan keduanya baru pendidikan sejarah UNJ. Dan ini Kak Indi salah satu siswa yang diterima di pilihan kedua gitu. Walaupun sebenarnya Kak ya lebih banyak yang diterima di pilihan pertama betul. Gitu. Tapi ini ada contohnya Kak Indi gitu. Nah, nilai rata-ratanya berapa Kak waktu itu? Masih ingat nggak? Ingat. Waktu itu aku kalau nggak salah. Yang 6 mata pelajaran. Iya, itu ada di 85,5. 85,5. Alhamdulillah diterima di pilihan kedua ya Kak ya.
Oh, jadi mungkin kalau kalian pengen pendidikan sejarah juga, pengen kalau kalian pengen ngambil jurusan pendidikan sejarah atau pengen ke UNJ juga gitu kan. Nah, mungkin bisa ancang-ancangnya minimal banget nilai kalian harus 85 lah setidaknya gitu ya Kak ya. Iya, betul. Gitu. Tapi kalau bisa lebih di-upgrade lagi karena kan Kak Indi tahun 2020. Iya. Nah, kalau kalian kan sekarang udah tahun 2022. Nah, terus Kak, sebelum SNMPTN itu kan ada jalur-jalur lain tuh Kak. USMI IPB, PMDK UNS, PSSB Undi, PPKB UI dan sebagainya. Apakah Kak Indi emang fokus di SNMPTN aja atau mencoba juga di jalur lain? Oke. Aku sebenarnya mencoba di jalur lain, kan teman-teman banyak tuh yang di USMI, di SNMPTN atau SNMPTN atau jalurnya UNS ya Bu? Iya, PMDK UNS. Yaitu aku cuman daftar di 2, yaitu SNMPN sama SNMPTN. Oke. Dimana SNMPN itu nggak dapet, jadi Nggak dapet, milihnya apa sih Kak waktu itu? aku milih D4 bahasa Inggris dan bisnis kalau nggak salah di Politeknik Negeri Jakarta. Di PNJ. Iya, plan sama keduanya satu lagi itu manajemen internasional di Politeknik Negeri Semarang. di Polines. Oke, jadi plan pertamanya PNJ sama Polines. Tapi belum rezeki ya Kak ya, nggak beruntung di jalur SNMPN. Kebetulan waktu itu SNMPN sama SNMPTN hampir berbarengan betul. Itu pendaftarannya. Tapi finally di tanggal berapa waktu itu, 23 Maret kalau nggak salah ya. Iya. Itu Kak Indi dapat pengumuman SNMPTN dan diterima di pendidikan sejarah UNJ. Ramai nih di sini. Nah, Kak, berarti itu ya perjalanannya. Berarti intinya Kak Indi kalau disimpulkan ditolak 1 kali ya, Kak? Iya. Tidak bisa dikatakan tidak terlalu tragis ya, Kak ya? Tapi tetap dramatis. Iya, tetap dramatis karena aku lebih pengen di Politeknik daripada gitu. di sekarang. Sesungguhnya. Iya, cuma rezekinya di UNJ. Oke. Nah, berarti lebih pengen di Politeknik daripada di universitas gitu. Nanti kita tanya nih, terus kenapa sekarang bisa di universitas, bagaimana nih gitu. Nah, Ibu mau tanya nih langsung, mungkin kita ke topiknya, pembahasan ke pendidikan sejarahnya. Nah, untuk pendidikan sejarah itu sendiri apa sih sebenarnya yang dipelajari? Oh, sebelum ke sana mungkin Ibu tanya dulu, kenapa akhirnya Kak Indi memilih pendidikan sejarah di plan kedua? Terus kan diterima. Iya. Terus kenapa gitu? Alasannya sebenarnya ini mungkin teman-teman mikirnya nggak serius ya. Aku cuma ngerasa nih, alhamdulillah pas di SMA nilai-nilai sejarah aku paling tinggi daripada nilai-nilai yang lain. Dan aku mikir kayak mungkin bisa survive nih di jurusan ini ketika nanti dipilih ataupun mungkin keterima di universitas tersebut. Sama kenapa milih pendidikan sejarah dan di UNJ sedangkan kan ada universitas lain. Iya, betul. Itu karena orang tua aku tidak ngasih untuk keluar kota, jadi untuk di UNJ aja, jadi bisa pulang ke rumah. Daerah Jakarta. Iya, betul. Oke, dari situ tuh berawal alasannya ya Kak. Iya. Terus setelah udah masuk pendidikan sejarah di UNJ gimana? Apa yang dirasakan dan apa yang dipelajari di sana? Oke, yang dirasakan mungkin bangga ya, karena dua angkatan di atas aku juga ada Kak Putri dan Kak Luki, itu mereka di pendidikan sejarah juga. Aku bisa jadi penerus mereka. Dan apa sih yang dipelajari di pendidikan sejarah sendiri? Pendidikan sejarah itu 30% membahas mengenai mata kuliah pendidikan dan sisanya itu mempelajari mata kuliah prodi atau jurusan tersebut. Jadi di sejarah tuh nggak cuman kita belajar sejarah Asia Tenggara, Asia Selatan, tapi kita juga belajar psikologi anak, dasar-dasar kependidikan ataupun teori belajar gitu. Oke, jadi sebenarnya di situ nggak cuma belajar tentang ilmu sejarahnya aja ya, maksudnya kayak sejarah kemerdekaan atau sejarah tentang Indonesia sendiri, tapi sejarah luar pun dipelajari ya Kak ya? Iya, betul. Gitu. Terus sisanya mungkin 30%-nya karena di sini basically pendidikan, otomatis belajar juga tentang tadi pendidikan psikologi anak, psikologi pendidikan, teori belajar secara psikologi dan pendidikan mungkin ya Kak ya. Nah, terus apa yang Kak Indi rasakan nih suka dukanya setelah menjadi mahasiswa pendidikan sejarah? Mungkin aku mulai dari duka dulu biar sukanya surprise. Boleh. Yang sedih-sedih dulu boleh. Gitu. Kalau dari duka mungkin karena
aku mengira pendidikan sejarah itu basically sama dengan sejarah yang ada di SMA. Betul. Tapi ternyata teman-teman aku lebih paham, kayak ternyata ada juga pembahasan mengenai demokrasi, ilmu politik. Jadi kayak mixed feeling banget, gimana aku kurang paham sama hal-hal kayak gitu, dan teman-teman aku lebih paham, lebih kritis gitu. Terus juga dukanya sendiri itu kebanyakan tugas-tugas. Aku boleh bahas tugas ini? Boleh. Kenapa tugasnya? Kalau tugas di pendidikan sejarah itu sedikit sulit menurut saya, karena kita harus nulis artikel, terus ntar dipublish ke jurnal gitu-gitu. Harus dipublish ya artikelnya, jurnalnya juga. Iya betul, jadi kayak itu dukanya sih. Nggak boleh sembarangan nulis akhirnya karena itu karena dipublish ya. Iya. Oke. Terus apalagi itu tadi dukanya, ada lagi nggak Kak? Udah itu aja. Udah, sukanya sekarang? Sukanya aku ketemu berbagai macam orang dengan berbagai macam pemikiran, karena kan sejarah juga berhubungan dengan filsafat. Betul. Jadi mereka tuh, aku ketemu banyak orang yang menganut aliran filsafat, si Socrates lah atau Aristoteles, mereka yang pengguna-pengguna kayak gitu banyak banget di sejarah. Jadi macamnya banyak banget, dan aku kayak kenal sama mereka, ketemu sama mereka, kayak berbagi pemikiran yang berbeda tuh, jadi kayak oh aku nemu sudut pandang baru berbeda nih. Betul. Iya gitu. Terus sukanya apa lagi ya? Itu aja sih Bu. Yang paling suka yang banget. paling menonjol ya. Nah terus tadi kan ngomongin tentang Bu, sebenarnya saya tuh dari awal pengennya ke Politeknik, lebih interest ke sana gitu, tapi ya dapatnya di Univ gitu, dan alhamdulillah jalur SNMPTN kan harus diambil juga gitu kan. Nah itu bagaimana dilematisnya? Maksudnya kan dulu sempat ada keinginan Politeknik gitu, sekarang kan universitas. Masih sempat sekarang ini Kak Indi masih sempat kepikiran ini nggak, kayak aduh coba saya di Politeknik gitu, atau ada penyesalan kah, atau ada aduh gitu kan yang diadu-aduin gitu? Ada nggak kepikiran? Sebenarnya kalau untuk tahun ini udah nggak ada. Udah enggak. Tahun kemarin berarti? Iya, betul sekali. Dimana tuh tahun kemarin tuh sempet banget dilema, kayak apa ikut nyoba pendaftaran jalur tertulis Politeknik, SBMPN. Iya betul. Apa ngambil jurusan itu aja kali ya, nggak cocok nih di sini. Pasti ada kok kalian akan ngerasain krisis kayak gitu, dan itu tuh menurut aku nggak cuman kalian doang, pasti teman-teman kampus kalian nanti juga banyak yang kayak gitu. Tapi sekarang udah enggak kan Kak? Iya udah, alhamdulillah. Terus kalau Ibu boleh tahu kenapa sih sebegitu interestnya pengen banget ke Politeknik waktu itu ya? Sekarang udah enggak ya? Sekarang udah lebih mencintai jurusannya. Kenapa Kak? Sebenarnya ini juga sedikit kayak lelucon sih Bu. Lelucon, apa tuh? Karena aku mau masuk Politeknik Negeri Jakarta, terutama karena tuh kakak-kakak aku kan dua-duanya itu jakun semua, jaket kuning semua. UI dan PNJ, pokoknya mereka berdua jaket kuning kan, satu gitu. Dan aku tuh nggak mau yang kayak beda sendiri gitu loh Bu, jadi kayak mau masuk pengen jakun juga ya. Betul. Jadi kayak karena UI impossible banget, kayak karena tinggi banget gitu kayak. Ya PNJ nggak apa-apa lah, kan jakun juga gitu. Oh berarti alasannya itu ya, sesimpel itu Kak. Iya betul. Tapi sekarang udah bisa menerima jaket hijau kan? Sudah 100% ya Kak ya? Udah nggak pengen SBMPN lagi ya? Udah 2 tahun ya Kak ya, semester 4 gitu ya. Mudah-mudahan pokoknya apapun yang dipilih sebenarnya kan itu tinggal gimana kita berorientasi ke depannya, kita mau seperti apa. Dan kalau kita enjoy, kita happy, insya Allah lah itu jadi langkah kita buat menuju keberhasilan ke depannya. Ya Kak ya, mudah-mudahan. Nah Kak, terus Ibu mau tanya lagi nih, mungkin apa sih perbedaannya pendidikan sejarah dengan ilmu sejarah sendiri? Tentunya mungkin dari basic pendidikannya juga udah beda. Tapi kalau untuk pembelajaran di sejarahnya sendiri tuh ada nggak sih Kak yang menonjol atau dominan perbedaannya yang Kak Indi tahu? Mungkin kalau misalkan di ilmu sejarah itu ada yang namanya ilmu bantu, di mana ilmu bantu itu ada banyak, ada sosiologi, ada geografi kesejarahan, ada antropologi, teori sosial budaya. Dan aku tuh nggak dapat mereka, aku cuma dapat satu geografi kesejarahan. Dan itu perbedaan yang paling signifikan banget mungkin yang pertama. Sama
Di pendidikan sejarah itu kita belajar sejarah wilayah. Dimana kan kalau misalnya anak ilmu sejarah belajar nih dari Amerika, terus ke Afrika, ke Asia, ke Pasifik, ke Australia. Kalau aku cuma dapat sejarah Asia dan juga sejarah Australia. Dimana ilmu sejarah dan pendidikan sejarah, ilmu sejarah sendiri kan mereka lebih menguasai cakupan sejarahnya lebih luas gitu. Betul. Kalau pendidikan sejarah dia orientasi materinya itu berorientasi kepada mata pelajaran yang ada di jenjang pendidikan, terutama SMA ya Ibu. Iya, betul. Seperti aku misalnya dapat sejarah Eropa. Nah, sejarah Eropa ini kan materinya itu digunakan di pembelajaran SMA, terutama sejarah peminatan. Betul. Khususnya di kelas 10 seperti ada sejarah Yunani kuno, Mesopotamia, dan itu saya dapat di sejarah Eropa. Jadi lebih dimantapin lagi di kuliah biar kita bisa menyiapkan materi untuk belajar. Karena nanti kan basicnya setelah lulus kalau pendidikan sejarah otomatis kan mengajar ya Kak ya. Betul. Gitu. Kalau ilmu sejarah tadi dapat banyak hal karena mereka harus dihadapkan dengan banyak sudut pandang dan gambaran ilmu pengetahuan yang lebih banyak daripada itu ya Kak ya. Betul. Jadi kalau di pendidikan sejarah tadi lebih spesifik intinya gitu. Jadi kalian perlu tahu nih, mungkin dari sekarang yang bingung nih antara pengen ambil pendidikannya atau ilmu sejarahnya aja nih gitu. Udah didengarkan dari Kak Indi perbedaannya seperti itu. Kalian lebih interest kemana nih? Mau yang ke pendidikannya atau ke ilmu sejarahnya gitu ya Kak ya. Terus Kak, kalau ngomongin tentang prospek kerjanya, pendidikan sejarah sebenarnya sih udah terjawab ya Kak, otomatis jadi guru sejarah gitu kan. Tapi mungkin di luar dari jadi guru sejarah, ada nggak sih Kak Indi tahu mungkin kakak tingkat atau kakak kelas sebelumnya gitu, ada kok Bu teman saya gitu kan pendidikan sejarah tapi nggak ngajar tapi jadi ini dan sebagainya. Sebenarnya bisa nggak sih keluar dari jalur selain guru gitu? Kalau sepengalaman dan sepenglihatan aku di pendidikan sejarah sendiri banyak kok yang nggak harus jadi guru. Temen aku ada salah satu kakak tingkat aku di organisasi, dia sendiri itu jadi seorang penulis, dimana kayak sejarah itu nggak harus jadi guru, dimana kita bisa melebar karena cangkupannya kita juga membahas kayak perkembangan sejarah di dunia juga, kita juga bisa ngebahas itu. Dan penulis itu tuh beken juga Ibu, kita nulis di Tirto, di Kompas, kan yang nggak kaleng-kaleng ya. Iya itu, jadi kayak kalau misalnya mikirnya cuman jadi guru sih enggak. Terus juga kita juga ada yang jadi jurnalis. Itu tapi jurnalisnya terkait biasanya isu-isu politik. Terus juga ada yang jadi DPR, ada Ibu. Gitu. Macem-macem ya. Iya, jadi nggak cuma pendidikan. Jadi sebenarnya tinggal tergantung minat dan peluang ya. Gitu. Terus mungkin kayak sekarang juga banyak banget kayak content writer atau kayak content creator di YouTube yang bikin kayak sinopsis atau apa dari sejarah gitu. Mungkin itu basicnya sejarah juga ya Kak ya? Iya, bisa jadi ya. Bikin dong Kak. Aduh. Gitu. Jadi seperti itu prospek kerjanya. Kalau mungkin kalian pendidikan sejarah, pengen untuk pendidikan sejarah tapi mungkin nggak pengen jadi guru, bisa juga jadi penulis dan jurnalis atau jadi anggota DPR gitu kan, dan lain-lain, pokoknya bisa gitu. Nah Kak Indira, menurut Kak Indi apa sih yang perlu dipersiapkan sama adik-adiknya nih? Sekarang mereka lagi galau nih. Lagi galau karena lagi pendaftaran SNMPTN sampai tanggal 28. Terus apa yang harus mereka ketahui atau apa yang perlu mereka persiapkan untuk misalnya ada salah satu dari mereka yang pengen ngambil jurusan pendidikan sejarah atau mungkin ada yang masih galau gitu kan, apa Kak? Mungkin kalau misalkan kayak persiapan ujian, terus kayak SNMPTN pasti udah dijelasin sama Ibu Lina. Kalau dari aku mungkin persiapan apa aja sih kalau misalkan kalian sesuai pengalaman. Dan ini mungkin nggak berlaku di semua jurusan juga pastinya. Yang pertama itu kita harus meningkatkan kualitas diri. Betul. Itu penting banget, dimana karena kita akan bertemu dengan orang yang karakteristiknya beda, orang-orang dari beda pulau juga, beda kota. Jadi kita harus kualitas diri kita harus bagus gitu. Terus kemampuan kita berpendapat dan juga mengkritisi sesuatu Ibu, itu penting banget. Emang kenapa sih Kak? Itu tuh karena tuh gini Ibu, kalau sebanyak yang saya lihat tuh kadang tuh anak-anak cenderung pasif dalam berpendapat.
memberikan suatu kritikan. Betul. Mereka takut salah, takut pendapat yang nggak diterima. Betul. Iya. Takut ditolak. Iya, itu karena di kuliah jujur aja itu banyak banget yang namanya diskusi-diskusi kayak either dia ngebahas materi pelajaran, either dia ngebahas buku, itu kita perlu banget yang namanya mengkritisi dan berpendapat. Dimana kalau misalnya kata Socrates, kita tuh nggak boleh yang namanya menerima aja pendapat, kita harus mengkritisi hal tersebut karena itu adalah suatu tahap untuk mencapai suatu pengetahuan dan ilmu yang bagus dan bermanfaat. Iya. Oke, keren banget ya. Jadi bener-bener ya, mungkin itu juga jadi kayak persiapan buat mereka yang nantinya mau kuliah harus siap dengan tadi bisa kritis gitu dan siap ditolak, siap diterima gitu. Iya, betul. Karena anak sekarang kan udah boro-boro siap diterima, siap ditolak ya Kak ya, pasif mereka. Iya, betul. Mesti guru BK-nya bawel, kayak diem gitu kan. Itu baru di lingkup SMA, tapi nanti pada saat di kuliah mungkin yang harus dipersiapkan mental-mental yang seperti itu. Jadi kalau bisa sih harusnya aktifnya dari sekarang ya Kak ya. Iya, harus dipersiapkan gitu, banget. supaya nanti pas kuliah nggak terlalu shock banget gitu. Betul. Seperti itu bagus banget tuh pesannya dari Kak Indi. Nah kemudian Kak, di universitas mana aja sih yang ada pendidikan sejarah yang Kak Indi tahu? Pendidikan sejarah sendiri yang aku tahu itu ada di UNJ pasti. UNJ akreditasinya apa Kak? A. Terus apa lagi? Ada di Universitas Negeri Yogyakarta. UNY. Sama ada di Universitas Negeri Semarang. UNES ya. Oke, jadi itu mungkin kalau kalian pengen ngambil jurusan pendidikan sejarah bisa salah satu dari itu yang mungkin bisa jadi alternatif, atau mau ngikutin jejak penerusnya Kak Indi silahkan ke UNJ pendidikan sejarah ya Kak ya. Iya. Oke, wow keren banget nih sharing sama Kak Indi tentang pendidikan sejarah dan keren banget tadi motivasinya nih. Nah terakhir mungkin Kak, mungkin kasih pesan lagi Kak, pesan dan mungkin kesan juga buat adik-adiknya yang sekarang tadi kan yang pengen ngambil jurusan sejarah ya Kak ya. Nah kalau sekarang mungkin yang pengen ngambil jurusan, mau pilih jurusan, karena mereka sekarang udah mendekati pendaftaran aja mereka masih bingung gitu kan. Nah pesannya apa sih Kak dari Kak Indi? Untuk dari aku sendiri, untuk pesan perbanyak diskusi sama orang tua, dimana pilihan kalian itu kadang juga jalur doa dari orang tua kalian. Betul. Dan juga mantep-mantepin jurusan yang mau kalian pilih, dimana kan kadang kita kayak mau ambil hubungan internasional apa ilmu komunikasi nih gitu kan, kalian bingung. Tapi kalian coba yang paling kalian mau yang mana, dan juga diskusikan sama orang tua kalian juga. Terus juga jangan takut, rezeki itu ada jalannya. Betul. Gimana aja ada. Mau kalian nanti entah rezekinya di SBM, di SNM ataupun di Mandiri, jangan takut, rezeki itu pasti ada aja jalannya. Betul. Dan kalau udah rezeki kita mau sesusah apapun pasti Allah kasih tunjukkan. Iya betul. Pasti Allah berikan. Jadi nggak usah takut begini begitu begono lah. Pokoknya mereka udah overthinking duluan, udah takut duluan. Tapi ternyata itu rezekinya. Kalau udah rezeki kalian pasti insya Allah dapat gitu ya. Kan gitu ya Kak ya. Iya. Wow. Ada lagi nggak Kak yang mungkin hal menarik dari pendidikan sejarah yang banyak orang yang nggak ketahui gitu? Mungkin mau disampaikan terakhir? Apa ya? Kita butuh skills menulis, membaca, literasi ya Kak ya? Iya, literasinya harus mantep. Karena kita kadang bukunya tebel, cuma dikasih waktu 1 minggu membaca. Kayak itu bukan serem, tapi kayak memacu adrenalin aja, kayak motivasi. Iya, motivasi. Teman saya bisa, saya harus bisa. Jadi kalau misal kalian mau ngambil pendidikan sejarah atau yang berkaitan dengan sejarah pun berarti memang harus banyakin baca ya Kak ya. Iya, literasi, budaya literasinya harus tetap dijaga gitu. Nah berarti seperti itu mungkin ya Kak ya untuk sharing pendidikan sejarah kali ini. Nanti mungkin kalau kalian yang masih kayak belum puas nih, pengen tanya-tanya, pengen lebih lanjut nih pendidikan sejarah di UNJ tuh kayak gimana sih gitu kan. Terus mungkin pergaulannya atau kesehariannya Kak Indi gimana sih pada saat kuliah dan sebagainya, kalian bisa nanti tanya-tanya by DM ya Kak ya. Bisa ya Kak? Bisa. Instagramnya ada Kak? Ada. Di mana Kak? Ini tulis di sini Kak. Sebutin. Di Indira Angga. Indira Angga ya. Nanti Ibu tulis di sini, kalian bisa follow, bisa DM langsung Kak, gimana siap-siap ditanya-tanya ya Kak ya. Siap.
sharing kali ini kita sudahi dulu ya mungkin ya Kak ya. Terima kasih Kak Indira sudah hadir ya Allah dengan tampilan yang luar biasa berbeda sekali. Sekarang langsing luar biasa. Tadi kita di awal sudah sebutkan kayaknya nanti sharing sesi selanjutnya kita bahas program diet nih kayaknya gitu kan. Tapi nggak cukup kalau satu sesi doang ya Kak ya. Iya Ibu. Oke, keren banget sih Kak Indira. Banyak banget perubahannya yang lebih positif dan lebih baik lagi. Semoga kuliahnya lancar ya Kak ya. Amin Ibu. Sampai lulus. Kalau boleh tahu IPK-nya berapa Kak? Aku 39. 39. Wow. Jadi kalau kalian tanya track record alumninya di UNJ, IPK-nya tuh bagus ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa jadi penerus buat adik-adiknya. Iya. Oke, kalau gitu untuk sharing is caring kali ini kita sudahi dulu. Jangan lupa Kak Follow, like, and subscribe Oke. channel ini. Oke, Lina Erliana Channel. Kita sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Dah. Makasih ya Kak Indira ya. Iya Ibu. Aduh.